Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banjir meningkat di Indonesia? Meningkatnya kejadian bencana di Indonesia. Tren bencana banjir di Indonesia antara tahun 2002 hingga tahun 2020. Di tahun 2002, bencana banjir terjadi 86 kali, kemudian terus meningkat selama 18 tahun. Di tahun 2020 menjadi 1065 kali bencana banjir. Kenapa meningkat terus? Inilah alasannya. Lampiran 1 dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014. Ini kebijakannya selama 75 tahun ini. Konsep drainase konvensional atau paradigma lama. Nah, ini disebut paradigma lama, konsep drainase konvensional, berarti ada perubahan paradigma, yaitu ke perubahan paradigma baru. Adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Ini paradigma lama. Berarti ada paradigma baru. Berarti ada perubahan paradigma. Saya lanjutkan di lampiran 1 halaman 3. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Jelas dampaknya seperti kejadian bencana. Nah, ini ada reformasi. Tadi kan ada perubahan. Reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir. Membalikkan berarti perubahan paradigma, membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif ini artinya merusak, menghanyutkan, memusnahkan. Ini berarti sifatnya salah kalau merusak, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah. Nah, ini jelas. Dan penurunan muka air tanah serta dampak ikutan lainnya. Terdampak banjir. Kemudian di halaman 4, dalam drainase ramah lingkungan. Nah, ini yang paradigma baru. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalirkan secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Berarti kalau mutlak harus di Indonesia. Nah, itulah paradigma lamanya, kembali ke paradigma baru. Harus dilaksanakan. Nah, selama ini pengendalian banjir bukan solusi banjir. Ini yang dilakukan selama 75 tahun. Saya akan jelaskan lagi pada dasarnya
Kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Nih, selama 75 tahun itu begini. Mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini yang dilakukan hanya terjadi misalkan kemarin banjir Jakarta. Wah, debit kala ulang berapa itu? Banjir Jakarta, banjir Kalimantan Selatan, banjir kala ulang berapa itu sebesar debit itu. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian mengisolasi daerah genangan banjir. Nah, mengisolasi daerah genangan banjir artinya menanggulangi yang terkena genangan tadi seperti tanggul, turap pancang, beton. Nah, ini seperti di Jakarta di kampung pulau. Yang ketiga, mengurangi tinggi elevasi air banjir. Jadi tinggi air elevasi itu dikurangi, yaitu dengan jalan normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, dan sodetan. Nah, ini yang dilakukan. Ketiga kegiatan ini bukan solusi banjir. Jelas kan? Mengenali debitnya, terus mengisolasi daerah genangan, mengurangi tinggi elevasi air banjir. Berarti penyebab banjirnya itu nggak diapa-apakan. Jadi kalau ada banjir, ini aja yang dikerjakan. Ketiga ini. Ini bukan solusi banjir. Jelas, saya kira cukup jelas. Ini bukan solusi banjir. Tiga-tiganya ini bukan solusi banjir. Makanya banjir tetap meningkat karena penyebabnya tidak diselesaikan, tidak diperbaiki. Hanya ini yang dikerjakan selama 75 tahun. Makanya banjir meningkat. Nah, di dunia ini berlaku hukum sebab akibat. Jika Anda melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Nah, tadi selama 75 tahun yang dikerjakan itu terus, hasilnya ya banjirnya meningkat. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Nah, penyebabnya itu harus diselesaikan. Itulah penjelasan saya kenapa banjir di Indonesia meningkat. Cukup jelas yang dikerjakan itu tidak menyelesaikan penyebabnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.